Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Fa ya ibadallahu usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iwan mengambil tema persiapan diri menuju akhirat. Untuk mempersiapkan diri menuju akhirat, umat Islam dianjurkan untuk melakukan amal soleh secara konsisten, seperti sholat dan sedekah, bertaubat, menuntut dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, serta bergaul dengan orang yang soleh. Kesadaran akan kematian akan mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki diri, menjaga hati dari kesombongan, dan menggunakan sisa usia untuk berbuat kebaikan, agar kelak dapat menuai hasil yang baik di akhirat. Sudah siapkah kita menyiapkan bekal menuju kehidupan akhirat? Andai kita selalu ingat setiap saat bahwa kehidupan dunia adalah sementara, pasti kita akan meninggalkan segala hal yang sia-sia. Tidak boleh terlena dengan segala yang ada, apalagi kehidupan akhirat kelak adalah abadi, kehidupan yang sebenarnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64, ingatkan tentang kehidupan, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Sebagai manusia yang beriman, sangat penting bagi kita untuk menyiapkan bekal amal terbaik untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Dalam artikel ini kita akan membahas kiat dan amalan-amalan terbaik yang dapat kita lakukan sebagai bekal untuk kembali pada akhirat. Di antaranya, bekal menuju kehidupan akhirat adalah keimanan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi insan bertakwa melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fondasi utama dalam menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Dengan menyiapkan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita membangun hubungan yang kokoh dengannya. Takwa memastikan bahwa setiap tindakan dan kata-kata kita sesuai dengan ridha Allah, sehingga memperkuat investasi kita untuk kehidupan akhirat. Ibadah yang konsisten dan berkualitas. Ibadah adalah sarana utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji yang merupakan investasi terbaik untuk kehidupan akhirat. Namun bukan hanya sebatas jumlah, kualitas ibadah juga penting. Melakukan ibadah dengan ikhlas dan khusyuk dan penuh keikhlasan akan meningkatkan nilai investasi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah menolong sesama. Membantu sesama manusia adalah salah satu cara terbaik untuk menyediakan bekal untuk kehidupan akhirat. Berbagi rezeki, memberikan sedekah, membantu orang yang membutuhkan, dan melakukan amal kebajikan lainnya adalah bentuk investasi yang
tidak ternilai harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbuat baik kepada sesama, kita tidak hanya membantu mereka dalam kehidupan dunia, namun juga mendapatkan pahala yang besar di kehidupan akhirat. Selanjutnya adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang bermanfaat adalah bekal yang sangat berharga untuk kehidupan akhirat. Menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan hadis, serta meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam akan membantu kita dalam menempuh perjalanan menuju kehidupan akhirat dengan lebih baik. Karena ilmu juga bekal dalam ibadah, ilmu bekal dalam bermuamalah, ilmu yang bermanfaat tidak hanya memberikan petunjuk dalam kehidupan dunia, namun juga menjadi amal jariah bagi yang menyampaikannya. Banyak bertobat. Tobat adalah kunci utama menghapus dosa-dosa kita dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh bertobat atas dosa-dosa kita, kita membersihkan diri dari beban dosa dan kesalahan yang dapat menghalangi kita dalam meraih kebahagiaan di akhirat. Memperbaiki diri secara terus-menerus juga penting karena setiap langkah menuju kesempurnaan akan menguatkan bekal kita untuk kehidupan akhirat. Menyiapkan bekal menuju kehidupan akhirat adalah investasi terbesar yang tidak pernah rugi. Dengan takwa, ibadah yang konsisten dan berkualitas, menolong sesama, menuntut ilmu yang bermanfaat, kemudian menyebarkannya, bertaubat dan memperbaiki diri, kita membangun fondasi yang kokoh untuk meraih kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk meningkatkan bekal amal kita, sehingga kita dapat menuju kehidupan akhirat dengan keselamatan. Amin. Hari akhirat adalah hari setelah kematian yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kebenaran agamanya. Hari itulah hari pembalasan semua amal perbuatan manusia, hari perhitungan yang sempurna, dan hari ditampakkannya semua perbuatan yang tersembunyi sewaktu di dunia. Juga pada hari itu orang-orang yang melampaui batas akan berkata penuh penyesalan, "Duhai, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku." Quran Surat Al-Fajr Juz ke-89 ayat 24. Maka hendaknya setiap muslim yang mementingkan keselamatan dirinya benar-benar memberikan perhatian besar dalam mempersiapkan diri dan mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari yang kekal abadi ini. Karena pada hakikatnya hari inilah masa depan bagi manusia yang sesungguhnya. Kedatangan hari tersebut sangat cepat seiring dengan cepat berlalunya usia manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hasr Juz ke-59 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasr Juz ke-59 ayat 18. Dalam menafsirkan ayat di atas, Imam Qatadah rahimahullah berkata, senantiasa Tuhanmu Allah Azza wa Jalla
mendekatkan hari kiamat sampai dia menjadikannya seperti besok. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah mengingatkan hal ini dalam ucapannya yang terkenal. Hisablah, introspeksilah dirimu saat ini. Sebelum kamu dihisab, diperiksa, dihitung amal perbuatanmu pada hari kiamat. Timbanglah dirimu saat ini sebelum amal perbuatanmu ditimbang pada hari kiamat. Karena sesungguhnya akan mudah bagimu menghadapi hari kiamat jika kamu mengintrospeksi dirimu saat ini. Dan hiasilah dirimu dengan amal soleh untuk menghadapi hari yang besar ketika manusia dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, Yauma izin turadluna la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Yauma izin turadluna la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Allah, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi baginya. Al-Haqqah juz ke-69 ayat 18. Senada dengan ucapan di atas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dunia telah pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat telah datang menghampiri kita, dan masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat, memiliki pengagum. Maka jadilah kamu orang yang mengagumi, mencintai akhirat, dan janganlah kamu menjadi orang yang mengagumi dunia. Karena sesungguhnya saat ini waktunya beramal dan tidak ada perhitungan. Adapun besok di akhirat adalah saat perhitungan dan tidak ada waktu lagi untuk beramal. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Dunia adalah tempat persinggahan sementara dan sebagai ladang akhirat, tempat kita mengumpulkan bekal untuk menempuh perjalanan menuju negeri yang kekal abadi itu. Barang siapa yang mengumpulkan bekal yang cukup, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla dia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Dan barang siapa yang bekalnya kurang, maka dikhawatirkan dia tidak akan sampai ke tujuan. Rasulullah SAW mengajarkan sikap yang benar dalam kehidupan di dunia dengan sabdanya, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Hadis ini sebagai nasihat bagi orang beriman, bagaimana seharusnya dia menempatkan dirinya dalam kehidupan di dunia. Karena orang asing, perantau atau orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang yang hanya tinggal sementara, tidak terikat hatinya pada tempat persinggahan, serta terus merindukan kembali ke kampung halamannya. Demikianlah keadaan seorang mukmin di dunia yang hatinya selalu terikat dan rindu kembali ke kampung halamannya yang sebenarnya, yaitu surga. Tempat tinggal pertama kedua orang tua kita, Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, sebelum mereka berdua diturunkan ke dunia. Dalam sebuah nasihat tertulis yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah kepada Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya dunia adalah negeri perantau dan bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Dan hanyalah Adam alaihissalam diturunkan ke dunia untuk menerima hukuman akibat perbuatan dosanya. Dalam mengungkapkan makna hal itu, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam syairnya, marilah kita menuju surga, tempat menetap, karena sesungguhnya itulah tempat tinggal kita yang pertama, yang di dalamnya terdapat kemah yang indah. Akan tetapi kita sekarang dalam tawanan musuh setan, maka
Apakah kamu melihat kita akan bisa kembali ke kampung halaman kita dengan selamat? Sikap itu, sikap hidup, menjadikan seorang mukmin tidak panjang angan-angan dan terlalu muluk dalam menjalani kehidupan dunia. Karena barang siapa yang hidup di dunia seperti orang asing, maka dia tidak punya keinginan kecuali mempersiapkan bekal yang bermanfaat baginya ketika kembali ke akhirat. Dia tidak berambisi dan berlomba bersama orang-orang yang mengejar kemewahan dunia karena keadaannya seperti perantau, yaitu tidak merasa risau dengan kemiskinan dan kedudukan. Makna inilah yang diisyaratkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jika kamu berada di waktu sore, maka janganlah menunggu datangnya waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu datangnya waktu sore. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum kematian menjemputmu. Bahkan inilah makna zuhud di dunia yang sesungguhnya. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, maknanya adalah tidak panjang angan-angan, yaitu seorang yang ketika berada di waktu pagi, dia berkata, aku khawatir tidak akan bisa mencapai waktu sore lagi. Berbekallah, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal untuk perjalanan ke akhirat adalah takwa, yang berarti menjadikan perlindungan antara diri seorang hamba dengan siksaan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla yang dikhawatirkan akan menimpanya, yaitu dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Maka sesuai dengan keadaan seorang hamba di dunia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan perbuatan maksiat, begitu pula keadaan di akhirat kelak. Semakin banyak dia berbuat baik di dunia, akan semakin banyak pula kebaikan yang akan diraihnya di akhirat nanti, yang berarti semakin besar pula peluang meraih keselamatan menuju surga. Inilah diantara makna yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaannya sewaktu dia meninggal dunia. Artinya dia akan mendapatkan balasan pada hari kebangkitan kelak sesuai dengan amal baik buruk yang dilakukannya sewaktu di dunia. Imam Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Mas'ud berkata, aku memasuki rumah Rasulullah dan beliau usai tidur di atas tikar hingga kelihatan bekas pada punggungnya. Aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, bagaimanapun kalau kami taruh di atas tikar itu alas lagi agar engkau terpelihara dari bekas itu. Rasulullah menjawab, apa peduliku dengan dunia? Ia bagiku bagaikan pengendara yang sedang berteduh di bawah pohon, kemudian segera pergi meninggalkannya. Demikianlah Nabi Muhammad SAW mengumpamakan dunia dan manusia. Ia adalah pengendara yang berkelana, sedangkan pohon adalah dunia. Di antara mereka ada yang berteduh 1 jam kemudian meninggalkannya, pulang ke akhirat. Yang lain ada yang lebih lama, namun hakikatnya adalah bahwa semua akan meninggalkan pohon itu untuk meneruskan petualangan menuju akhirat. Prinsip bahwa manusia pasti meninggalkan dunia hendaknya selalu terpatri dan jiwa setiap muslim. Para penyair seringkali menyifati manusia di muka bumi ini sebagai musafir, orang berteduh atau penyeberang jalan, menggambarkan manusia di muka bumi ini sebagai petualang. Dekatkan mereka sebentar lagi petualangan akan berakhir, dan di antara mereka yang puas rela dengan kehidupannya, dan yang lain hidup
serba gampang sementara hatinya gundah gulana. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.